Siapa sih yang nggak penasaran sama gaya kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo, atau lebih akrab kita panggil Jokowi? Dia ini sosok yang unik banget loh, gaya kepemimpinannya benar-benar beda dari para pemimpin sebelumnya. Bukan tipe yang teriak-teriak di depan umum atau suka adu argumen, tapi anehnya kebijakan dan langkah-langkahnya tetap bikin dampak positif buat rakyat. Pernah dengar tentang perbandingan antara Jokowi sama Yudhistira dari Mahabharata? Jadi gini, Yudhistira itu kan sosok yang bijaksana, tenang, dan jauh dari konflik. Nah, banyak yang bilang, Jokowi mirip sama dia juga bukan tipe yang suka berperang, tapi selalu bisa menang dalam setiap pertarungan yang ada. Kayak kamu, nggak perlu terjun langsung untuk menyelesaikan masalah, tapi masalah itu bisa kelar dengan sendirinya, berkat strategi yang kamu terapkan. Bayangin saja, Jokowi memimpin Indonesia yang punya masalah segudang, dari ekonomi sampai politik yang ribet, tapi dia tuh nggak pernah kelihatan galak atau nyuruh orang buat serbu lawan, dia justru tampil santai dengan senyum yang menenangkan. Mungkin benar juga, kalau ada yang bilang kepemimpinannya kayak meditasi, ketika dapat kritik atau tekanan dari oposisi, dia lebih milih tenang, bukannya bikin keributan, dia malah pakai cara yang halus. Akhirnya masalah terselesaikan tanpa ribut-ribut. Ini yang bikin orang-orang percaya, kalau Jokowi punya semacam ilmu untuk tetap menang meskipun kelihatannya nggak banyak berjuang. Sama kayak Yudhistira yang selalu menang meskipun bukan petarung, dan inilah yang bikin Jokowi jadi sosok yang bisa mengendalikan situasi dengan elegan dan penuh perhitungan. Keren kan? Yuk kita bongkar sisi unik kepemimpinannya yang beda banget dari para pendahulunya. Hanya di channel Kinawikrama, siapa tahu kamu bisa menemukan jawaban di balik senyum tenangnya itu. Kalau kita ngomongin soal kepemimpinan di Indonesia, sosok Jokowi udah pasti jadi nama yang sering banget disebut. Jokowi atau nama lengkapnya Joko Widodo, adalah sosok presiden yang bisa dibilang cukup unik dan beda dari kebanyakan pemimpin lain terutama di era modern ini. Gaya kepemimpinannya bisa dibilang nggak banyak drama, nggak banyak konflik terbuka, tapi hasilnya nyata banget. Dan inilah yang bikin orang-orang mulai membandingkan Jokowi dengan tokoh legendaris dari kisah Mahabharata, Yudhistira. Dari awal kemunculannya di panggung politik nasional, Jokowi sudah kelihatan beda, alih-alih pamer kekuasaan atau sok gagah, dengan jargon-jargon politik yang bombastis, dia lebih suka tampil sederhana. Siapa yang nggak ingat gayanya yang suka blusukan ke pasar-pasar, ngobrol langsung sama pedagang, atau bahkan masuk ke gang-gang sempit untuk ketemu warga. Blusukan ini adalah salah satu cara Jokowi untuk memahami permasalahan rakyat secara langsung. Dan ini jadi strategi yang sangat berbeda dari kebanyakan politisi lain, yang lebih suka berbicara dari menara gading kekuasaan. Jokowi memang bukan tipe pemimpin yang suka adu argumen atau perang mulut di depan publik, sebaliknya dia lebih fokus pada hasil dan implementasi kebijakan yang nyata. Langkah-langkah ini menguatkan citra Jokowi sebagai sosok pemimpin yang berfokus pada kerja nyata, bukan sekadar janji politik. Sekarang masuk ke konsep ilmu pubu, istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi pada dasarnya ilmu ini mengajarkan kita untuk menang tanpa harus berperang secara langsung. Ini bukan berarti kita lari dari masalah atau takut menghadapi tantangan, tapi lebih ke cara yang cerdas dalam menghadapi konflik dan tantangan. Ilmu PUBU mengedepankan strategi yang cerdik, di mana kita bisa menyelesaikan masalah tanpa harus terjun langsung ke medan perang. Banyak orang melihat Jokowi mempraktikkan ilmu ini dalam gaya kepemimpinannya, misalnya, ketika menghadapi tantangan politik dari berbagai pihak, termasuk oposisi yang keras, Jokowi jarang sekali terlihat bereaksi dengan emosi atau adu argumen secara frontal. Alih-alih dia lebih memilih bersikap tenang, membiarkan tindakan dan kebijakannya yang berbicara. Strategi ini mungkin bikin banyak orang berpikir kalau Jokowi lembek atau terlalu sabar, tapi kalau dilihat dari hasilnya, kita bisa lihat bagaimana dia bisa mengelola berbagai krisis politik dan ekonomi tanpa harus mengobarkan konflik yang lebih besar. Contohnya lagi waktu pandemi COVID-19 melanda, di saat banyak negara lain panik dan mengambil langkah-langkah yang drastis, Jokowi lebih memilih untuk tetap tenang, dia nggak buru-buru menerapkan lockdown nasional,
tapi lebih memilih pendekatan yang hati-hati dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Jokowi menerapkan ilmu PUBU. Dia lebih fokus pada cara-cara yang minim konflik, tapi tetap menghasilkan dampak yang besar. Selain itu, Jokowi juga terkenal dengan pendekatan diplomatik yang lebih halus dalam menangani masalah internasional. Dalam hal hubungan luar negeri, Jokowi jarang terlihat terlibat dalam perseteruan terbuka dengan negara lain, tapi di balik layar dia melakukan diplomasi yang cukup kuat, terutama dalam hal menjaga kedaulatan Indonesia dan kepentingan nasional di arena internasional. Meskipun Jokowi punya kekuatan sebagai kepala negara yang didukung oleh militer dan kekuatan ekonomi yang besar, dia jarang sekali terlihat menggunakan kekuatan itu untuk memaksakan kehendaknya. Ini mirip dengan Yudhistira dalam Mahabharata, yang meskipun punya kekuatan fisik dan politik yang besar, lebih memilih jalan damai dalam menyelesaikan masalah. Seperti Yudhistira, Jokowi memimpin dengan kebijaksanaan, membiarkan kekuatan berbicara hanya jika benar-benar diperlukan. Kalau dipikir-pikir, banyak pemimpin yang lebih suka menunjukkan kekuatan mereka dengan cara yang terang-terangan, misalnya dengan melakukan aksi militer atau mengambil keputusan yang kontroversial, untuk menunjukkan dominasi mereka. Tapi Jokowi bukan tipe pemimpin yang seperti itu. Dia lebih suka ngambil pendekatan yang lebih halus namun tetap efektif. Dan inilah yang membuat banyak orang menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang menerapkan ilmu PUBU dalam kepemimpinannya. Sama halnya dengan Yudhistira yang sering dianggap sebagai pemimpin yang menang, tanpa harus bertempur langsung. Jokowi juga punya gaya yang mirip, dia nggak perlu meluruk atau mendatangi musuh-musuhnya secara langsung. Tapi dengan kebijaksanaan dan strateginya dia bisa menang dalam banyak situasi, tanpa harus menciptakan konfrontasi langsung. Ini adalah salah satu kualitas yang langka dalam seorang pemimpin, terutama di dunia yang penuh dengan tantangan dan tekanan politik. Jadi kalau kita lihat dari sini, ilmu PUBU yang diterapkan Jokowi ini sebenarnya adalah refleksi dari strategi yang cerdas dan bijaksana. Gaya kepemimpinan yang seperti ini mungkin enggak selalu dipahami oleh semua orang, terutama mereka yang lebih suka pendekatan yang lebih agresif. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, ilmu PUBU ini terbukti efektif dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan Jokowi yang sederhana, tenang, tapi penuh strategi, adalah salah satu kekuatannya yang paling menonjol. Dan inilah yang membuat banyak orang mengaitkannya dengan Yudhistira, pemimpin yang selalu menang tanpa harus terjun langsung ke medan perang. Dengan cara yang halus dan penuh perhitungan, Jokowi bisa menghadapi berbagai tantangan dan tetap mempertahankan stabilitas negara, baik dalam urusan politik maupun ekonomi. Ini baru awal dari kepemimpinannya yang terus berkembang, dan mungkin nanti akan ada lebih banyak hal yang bisa kita pelajari dari cara dia memimpin negara dengan ilmu PUBU ini. Ketika kita berbicara tentang Yudhistira dalam epos Mahabharata, salah satu ciri khas yang langsung muncul di benak banyak orang adalah sosoknya yang sangat damai dan cenderung menghindari konflik. Yudhistira dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, dan selalu berusaha untuk mencapai perdamaian, meskipun seringkali situasinya memaksanya untuk bertindak. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan Jokowi, ada beberapa kesamaan yang menarik dengan karakter Yudhistira, terutama dalam hal memenangkan pertempuran tanpa harus bertarung. Sebagai seseorang yang berdarah putih, dalam arti Yudhistira adalah keturunan keluarga Pandawa yang mulia, Yudhistira selalu memegang teguh prinsip untuk tidak berperang kecuali benar-benar diperlukan. Ia bukan tipe orang yang senang mencari masalah atau memperkeruh situasi. Sebaliknya, ia lebih memilih jalan damai dan solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Dan ini adalah salah satu kualitas yang juga kita lihat pada Jokowi. Jokowi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dikenal sebagai sosok yang sangat tenang dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari lawan politik, ekonomi, maupun sosial. Kalau kita ingat, ada banyak situasi di mana Jokowi dihadapkan pada tekanan politik yang besar, terutama dari oposisi yang seringkali mengkritiknya secara terbuka. Namun, bukannya terjebak dalam debat yang panas atau adu argumen, Jokowi memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan menunjukkan hasil yang nyata.
Salah satu contoh yang paling mencolok adalah bagaimana Jokowi menangani situasi politik saat pemilihan presiden dalam Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Banyak ketegangan yang terjadi, terutama antara para pendukung kedua kubu. Namun, Jokowi tidak terlibat dalam retorika politik yang memperkeruh suasana. Sebaliknya ia tetap bersikap tenang dan berusaha untuk merangkul semua pihak setelah pemilihan selesai. Bahkan setelah menang dalam Pilpres tahun 2019, salah satu langkah pertama yang dilakukan Jokowi adalah mengundang Prabowo Subianto, lawan politiknya, untuk menjadi bagian dari pemerintahannya. Ini adalah langkah yang sangat Yudhistira. Alih-alih membalas dendam atau memperkeruh situasi, Jokowi memilih untuk merangkul lawan politiknya dan bekerja sama demi kebaikan negara. Ini sejalan dengan filosofi kemenangan tanpa harus berperang. Yudhistira adalah sosok yang selalu berusaha mencari solusi damai sebelum melibatkan dirinya dalam konflik. Misalnya, sebelum perang Bharatayuda dimulai, Yudhistira bahkan berusaha untuk mencapai kesepakatan damai dengan Kurawa, meskipun Kurawa terus menekan dan memprovokasi Pandawa. Dalam hal ini, kita bisa melihat betapa Yudhistira sangat menghargai perdamaian dan menghindari perang sebisa mungkin. Di sisi lain, Jokowi juga memiliki pendekatan serupa dalam menangani masalah dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial atau politik. Alih-alih menggunakan kekuatan militer atau tindakan represif, Jokowi seringkali lebih memilih dialog dan pendekatan diplomatis. Salah satu contoh yang bisa diangkat adalah bagaimana pemerintah di bawah Jokowi menangani konflik di Papua. Papua sebagai salah satu wilayah yang seringkali mengalami ketegangan, terutama antara pemerintah dan kelompok separatis, menjadi tantangan besar bagi setiap presiden Indonesia. Namun, Jokowi memilih pendekatan yang lebih manusiawi, dengan membangun infrastruktur dan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dia percaya bahwa salah satu cara untuk meredam konflik adalah dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Ini sangat mirip dengan pendekatan Yudhistira yang selalu berusaha merangkul semua pihak, dan mencari solusi yang menguntungkan semua orang. Namun, meskipun Yudhistira dan Jokowi sama-sama dikenal sebagai sosok yang cinta damai, bukan berarti mereka lemah atau takut berkonflik. Ketika situasi sudah tidak bisa lagi dihindari, Yudhistira tidak segan-segan untuk bertindak tegas. Misalnya ketika Perang Bharatayuda akhirnya tidak bisa dihindari, Yudhistira dan saudara-saudaranya, Pandawa turun ke medan perang dan menunjukkan kemampuan mereka dalam bertempur. Demikian pula dengan Jokowi, ketika sudah tidak ada lagi jalan damai atau ketika kepentingan negara terancam, Jokowi juga bisa bertindak tegas. Contohnya adalah bagaimana Jokowi menanggapi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, terutama dalam hal Laut Natuna Utara. Ketika kapal-kapal asing terutama dari Cina masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal, Jokowi tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan militer Indonesia. Ia bahkan beberapa kali datang langsung ke Natuna untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatannya. Ini adalah contoh bagaimana Jokowi seperti Yudhistira, bisa sangat tegas dan kuat ketika situasi memang memerlukan tindakan yang lebih keras. Selain itu, dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Jokowi juga dikenal sangat tegas. Meskipun banyak tantangan dari dalam dan luar pemerintah, Jokowi tetap berkomitmen untuk membersihkan birokrasi dan sistem pemerintahan dari korupsi. Salah satu langkah besar yang diambil Jokowi adalah dengan mendukung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk terus bekerja, meskipun ada tekanan dari berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jokowi lebih sering memilih jalan damai dan dialog, dia tidak akan ragu untuk bertindak tegas demi kepentingan rakyat dan negara. Di sini kita bisa melihat kesamaan yang jelas antara Jokowi dan Yudhistira. Keduanya adalah pemimpin yang lebih suka mencari solusi damai dan menghindari konflik, namun ketika kepentingan yang lebih besar terancam, mereka bisa bertindak tegas dan menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Dalam kepemimpinan, kemampuan untuk mengetahui kapan harus bertindak tegas dan kapan harus bersikap lunak, adalah hal yang sangat penting dan baik. Yudhistira maupun Jokowi memiliki kualitas ini. Kesimpulannya, analogi antara Jokowi dan Yudhistira memang cukup menarik,
Keduanya adalah sosok pemimpin yang selalu mengutamakan perdamaian, tetapi tidak pernah ragu untuk bertindak tegas ketika dibutuhkan. Gaya kepemimpinan yang seperti ini jarang ditemukan dalam dunia politik yang seringkali dipenuhi oleh retorika agresif dan konflik terbuka. Dengan mengutamakan dialog, kerja nyata, dan pendekatan yang lebih manusiawi, Jokowi telah membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu harus diraih dengan perang atau konflik. Seperti Yudhistira, Jokowi telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan strategi yang cerdas bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada kekuatan fisik semata. Jika kita berbicara tentang kekuasaan, salah satu elemen yang seringkali dianggap penting adalah kekuatan militer atau bala tentara yang dimiliki oleh sebuah negara. Di zaman modern ini, banyak negara yang menggunakan kekuatan militernya sebagai alat untuk menunjukkan dominasi di mata dunia. Namun, yang menarik adalah bagaimana Jokowi seperti Yudhistira dalam kisah Mahabharata lebih memilih untuk tidak secara terbuka menggunakan kekuatan militernya, meskipun Indonesia memiliki kekuatan yang cukup besar. Mari kita lihat dulu sejarah kekuatan militer Indonesia. Indonesia memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di Asia Tenggara, dari segi jumlah personel, peralatan, hingga pengalaman dalam menangani konflik. TNI, Tentara Nasional Indonesia, memiliki reputasi yang cukup kuat, misalnya Indonesia telah terlibat dalam berbagai misi perdamaian, PBB, dan juga berhasil menangani berbagai konflik internal di wilayah seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur. Dari sini kita bisa melihat, bahwa secara militer Indonesia bukanlah negara yang bisa dianggap enteng, namun, selama masa kepemimpinan Jokowi kita jarang melihat kekuatan militer ini digunakan secara agresif atau sebagai alat untuk menekan pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini mungkin berbeda dengan beberapa presiden sebelumnya yang cenderung lebih terbuka dalam menggunakan kekuatan militer sebagai bagian dari kebijakan mereka. Jokowi di sisi lain lebih memilih pendekatan yang lebih halus dan diplomatis, dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang melibatkan konflik bersenjata. Pendekatan ini bisa dibandingkan dengan bagaimana Yudhistira memimpin pasukan Pandawa dalam Mahabharata. Yudhistira memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan dia bisa saja memilih untuk menggunakan kekuatan ini sejak awal untuk melawan saudara-saudaranya di pihak Kurawa. Namun, dia lebih memilih jalan damai dan mencari solusi tanpa harus terlibat dalam perang. Ini bukan berarti dia takut atau lemah, tapi lebih karena dia memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu harus ditunjukkan melalui kekerasan atau pertumpahan darah. Dalam konteks ini, Indonesia, Jokowi juga memahami bahwa kekuatan militer bukanlah solusi untuk semua masalah. Dia lebih memilih untuk fokus pada pembangunan ekonomi, sosial, dan diplomasi untuk mengatasi berbagai tantangan. Salah satu contohnya adalah bagaimana Jokowi menangani hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara dan Pasifik. Meskipun ada beberapa ketegangan terutama terkait dengan sengketa wilayah laut, Jokowi lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomatik daripada menggunakan kekuatan militer. Contoh lainnya adalah cara Jokowi menangani konflik internal di Papua. Papua telah lama menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Beberapa presiden sebelumnya cenderung mengandalkan kekuatan militer untuk menekan kelompok-kelompok ini, namun Jokowi mengambil pendekatan yang berbeda. Alih-alih mengirim lebih banyak pasukan, Jokowi justru lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Dia percaya bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, ketegangan akan mereda dengan sendirinya. Langkah ini tentu saja bukan tanpa kritik. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa Jokowi terlalu lunak dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis di Papua, dan bahwa kekuatan militer harus lebih ditonjolkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Namun, seperti Yudhistira, Jokowi tampaknya lebih percaya bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Dia lebih memilih untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua, melalui pembangunan dan kesejahteraan, daripada menggunakan senjata. Hal yang sama juga terlihat dalam hubungan internasional di era kepemimpinan Jokowi.
Indonesia jarang sekali terlibat dalam konflik militer dengan negara lain. Meskipun Indonesia memiliki salah satu angkatan laut terbesar di kawasan, Jokowi lebih memilih untuk memfokuskan upaya diplomatik dalam menangani sengketa-sengketa maritim, misalnya, dengan Cina di Laut Natuna Utara, meskipun ada beberapa insiden, di mana kapal-kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Jokowi tetap tenang dan lebih memilih untuk mengirim pesan tegas tanpa harus memicu konfrontasi militer besar-besaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep menang tanpa berperang, yang sering dihubungkan dengan filosofi ilmu PU seperti yang disebutkan sebelumnya. Meskipun memiliki bala tentara yang kuat, Jokowi memilih untuk tidak menggunakannya secara terbuka, kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah bentuk strategi yang sangat cerdik, di mana kekuatan militer digunakan sebagai alat pertahanan terakhir, bukan sebagai alat untuk menekan atau menunjukkan dominasi. Namun, ini bukan berarti bahwa Jokowi tidak siap untuk menggunakan kekuatan militer. Jika memang diperlukan, seperti Yudhistira yang akhirnya turun ke medan perang ketika semua upaya damai gagal. Jokowi juga siap menggunakan kekuatan militer, jika kepentingan nasional terancam. Contohnya, adalah bagaimana Jokowi merespons ancaman di Laut Natuna Utara, ketika kapal-kapal Cina berulang kali memasuki wilayah perairan Indonesia. Jokowi tidak ragu untuk mengirim kapal-kapal perang TNI AL dan pesawat tempur, untuk memastikan bahwa kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, ada juga situasi dalam negeri, di mana Jokowi mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan, terutama dalam hal pemberantasan terorisme. Di bawah kepemimpinannya, aparat keamanan Indonesia berhasil menangkap dan membongkar beberapa jaringan teroris yang beroperasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jokowi lebih cenderung menggunakan pendekatan damai, dia tetap tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas, ketika kepentingan nasional benar-benar terancam. Kesimpulannya, meskipun Jokowi memiliki bala tentara yang kuat, dia lebih memilih untuk tidak menggunakannya secara terbuka kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang bijaksana, di mana kekuatan digunakan sebagai alat pertahanan, bukan sebagai alat penindasan atau dominasi. Sama seperti Yudhistira yang lebih memilih jalan damai, meskipun memiliki kekuatan besar. Jokowi lebih memilih untuk fokus pada diplomasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun, ketika situasi memaksa, dia juga siap untuk menunjukkan kekuatan dan mempertahankan kepentingan nasional. Dengan cara ini, Jokowi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu tentang menunjukkan kekuatan secara terang-terangan, tapi lebih tentang bagaimana menggunakan kekuatan tersebut dengan bijaksana dan pada saat yang tepat. Jika dalam narasi sebelumnya kita membahas Yudhistira yang dikenal dengan sikapnya yang damai, namun tetap tegas ketika diperlukan. Kali ini kita akan melihat bagaimana peran Begawan Kendali Sodo sebagai figur pengganti yang memiliki karakter berbeda, namun tetap sejalan dengan nilai-nilai penting. Dalam konteks ini, analogi ini merujuk pada sosok pemimpin masa depan Indonesia yang diharapkan memiliki kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan untuk melanjutkan visi pembangunan yang sudah dirintis oleh Jokowi. Sebagai seorang begawan, Kendali Sodo adalah sosok yang syarat akan ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Di dalam cerita pewayangan Jawa, Begawan seringkali digambarkan sebagai sosok yang memiliki kearifan mendalam, mampu membaca situasi dengan tenang dan memiliki kedekatan dengan alam serta spiritualitas. Tidak hanya sakti secara fisik, tetapi juga memiliki kekayaan batiniah yang membuatnya mampu memimpin dengan kelembutan, welas asih, dan keadilan. Begitu pula harapannya bagi pengganti Jokowi, yang harus bisa memadukan kekuatan fisik, politik, ekonomi, militer, dengan kebijaksanaan dan kedalaman spiritual. Kita melihat dalam transisi kepemimpinan tidak hanya dibutuhkan seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengatur negara, tetapi juga seseorang yang mampu memahami kompleksitas kehidupan masyarakatnya. Dalam pewayangan, seorang begawan bukan hanya seorang yang sakti secara lahiriah, tetapi juga seorang guru yang mampu membimbing para murid atau pengikutnya menuju kebijaksanaan. Begawan Kendali Sodo adalah sosok yang paham bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menjaga harmoni dan keselarasan, bukan hanya sekedar menunjukkan kekuasaan,
dalam konteks Indonesia modern, analogi ini bisa diartikan sebagai harapan akan munculnya pemimpin baru yang mampu melanjutkan kebijakan pembangunan, tetapi dengan pendekatan yang lebih holistik. Jokowi telah meletakkan dasar-dasar pembangunan infrastruktur yang kuat, namun ke depan tantangan yang dihadapi Indonesia mungkin lebih bersifat non-fisik, perubahan iklim, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan dinamika politik global yang terus berubah. Disinilah sosok Begawan Kendali Sodo diperlukan. Seseorang yang tidak hanya pintar dalam mengelola ekonomi, tetapi juga paham pentingnya keselarasan antara pertumbuhan fisik dan kesejahteraan sosial. Pemimpin seperti ini harus memiliki welas asih, karena welas asih kepada rakyat menjadi dasar kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, namun juga harus tegas ketika menghadapi ancaman terhadap persatuan bangsa. Salah satu ciri utama dari seorang begawan adalah kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang. Sosok pengganti Jokowi di masa depan juga harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk bertindak tegas, misalnya dalam memberantas korupsi atau menjaga kedaulatan negara, dengan kebutuhan untuk menunjukkan kasih sayang dan empati terhadap rakyatnya terutama yang paling rentan. Saat ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak selalu bisa diatasi dengan kekuatan militer atau kekuasaan politik semata, misalnya permasalahan lingkungan yang semakin mendesak, seperti deforestasi, polusi udara dan perubahan iklim, membutuhkan pendekatan yang lebih bijaksana dan strategis. Seorang pemimpin seperti Begawan Kendali Sodo akan mampu melihat jauh ke depan dan merumuskan kebijakan yang tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Selain itu, pemimpin seperti Begawan Kendali Sodo juga harus memiliki kemampuan untuk membaca situasi global. Dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis, dengan berbagai perubahan geopolitik, ekonomi, dan teknologi, yang mempengaruhi setiap negara termasuk Indonesia. Pemimpin masa depan Indonesia harus mampu menjaga stabilitas dalam negeri, sambil tetap beradaptasi dengan perubahan-perubahan global, sama seperti seorang begawan yang mampu melihat melampaui permasalahan yang ada di depan mata. Pemimpin masa depan Indonesia juga harus memiliki visi jangka panjang untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah kualitas welas asih yang dimiliki oleh seorang begawan. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya dilihat dari kemampuannya untuk membuat kebijakan yang tepat, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan rakyatnya. Welas asih di sini bukan berarti kelemahan, tetapi justru kekuatan yang memungkinkan seorang pemimpin untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyatnya. Pemimpin yang welas asih akan lebih mampu membuat kebijakan yang inklusif, yang memperhatikan nasib seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang sering kali terpinggirkan. Dalam pewayangan, Begawan Kendali Sodo dikenal sebagai sosok yang selalu memihak kepada yang benar, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan besar. Ini adalah cerminan dari integritas dan prinsip moral yang kuat. Pemimpin pengganti Jokowi juga diharapkan memiliki prinsip moral yang kuat, tidak mudah tergoda oleh kekuasaan atau kekayaan, dan selalu berusaha untuk membela kepentingan rakyat banyak. Di tengah godaan politik yang seringkali mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok, pemimpin seperti ini akan tetap teguh pada prinsipnya untuk melayani rakyat. Seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki visi besar untuk masa depan, tetapi juga mampu mengatasi tantangan-tantangan praktis sehari-hari. Jokowi telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan fokus pada pembangunan, banyak hal yang bisa dicapai. Namun untuk melanjutkan ini diperlukan pemimpin baru yang tidak hanya bisa melanjutkan warisan Jokowi, tetapi juga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Begawan Kendali Sodo dengan seluruh kebijaksanaan, kekuatan, dan welas asihnya, adalah representasi dari jenis pemimpin yang diharapkan oleh banyak orang di masa depan. Ia adalah simbol dari pemimpin yang bisa mengatasi tantangan dengan kepala dingin, tetapi juga dengan hati yang besar. Di masa depan Indonesia membutuhkan pemimpin seperti ini, seseorang yang bisa memadukan antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara tindakan tegas dan kelembutan, antara visi besar dan kepedulian terhadap hal-hal kecil yang mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari.
Kesimpulannya, Begawan Kendali Sodo adalah sosok yang ideal untuk menggambarkan harapan masyarakat terhadap pemimpin pengganti Jokowi. Ia adalah simbol dari kekuatan yang bijaksana, kepemimpinan yang welas asih dan kemampuan untuk memahami kebutuhan rakyat di tengah dunia yang terus berubah. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi dan penuh empati terhadap rakyatnya. Seperti Begawan dalam cerita pewayangan, pemimpin masa depan Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara kekuatan dan kasih sayang. Seperti yang telah kita bahas, sosok pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu menggabungkan kekuatan dan kebijaksanaan, yang tidak hanya mementingkan kekuasaan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, kita sangat memerlukan pemimpin yang bisa menjadi teladan seperti Yudhistira dan Begawan Kendali Sodo, dalam menciptakan harmoni dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, kualitas apa yang paling penting untuk dimiliki seorang pemimpin di Indonesia saat ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan ini, atau mungkin kalian punya ide lain? Silahkan tulis komentar di bawah dan mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.